Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro dan pemirsa channel YouTube MPD Tembalang Tanpa Spasi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan agenda rutin kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang saat ini sudah sampai pada hadis nomor 231, bab tentang berkasih sayang terhadap sesama mukmin. Di hadis ke 231 ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila shalat wa uridu an atuwila fiha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi sholati karahiyatan an asyqa ala ummihi. Rawahul Bukhari. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ini la aqumu ila sholat. Sesungguhnya aku ini sedang sholat, sedang berdiri untuk mengerjakan sholat. Wa uridu an atuwila fiha. Kemudian aku ingin memanjangkan sholatnya. Jadi Rasulullah sedang sholat, kemudian ketika sholat itu beliau itu sebenarnya ingin sholatnya itu agak lama. Maksudnya panjang itu waktunya yang panjang ya. Wah, agak lama. Kemudian fa asma'u buka as-sabi. Kemudian aku mendengar ada seorang bayi yang sedang menangis. Jadi Rasulullah sedang sholat, sholatnya ingin agak lama. Kemudian ketika sedang sholat itu Rasulullah mendengar ada bayi yang sedang menangis. Jadi sholatnya ini sholat berjamaah. Kemudian fa atajawwazu fi sholati. Kemudian ya tadinya kepingin panjang, kemudian aku memperpendek bacaan sholatku. Karahiyata an asyqa ala ummihi, karena karena tidak ingin nanti ibunya ini galau ya, bahasa kita ya. Jadi tidak ingin membuat ibunya ini gelisah ya, atau menjadi susah, jadi berat. Nah ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Ya, yang pertama, jadi kalau ibu-ibu, ya, bapak juga ya, bapak, ibu, ini dari hadis ini berarti boleh ke masjid sholat berjamaah dengan membawa anak bayi, boleh. Ya, kalau di sini jelas bayi sebutnya. Jadi bayi itu boleh diajak sholat berjamaah ke masjid. Ya, tapi harus menjadi catatan kita bahwa ketika bayi kita itu menangis, ini berpotensi mengganggu. Ya, berpotensi mengganggu sholat. Ya, yang terganggu bukan hanya ibunya, tetapi juga imamnya dan juga
pasti jamaah masjid yang lain. Maka meskipun boleh, meskipun boleh, tetapi dipastikan bahwa anak yang kita bawa ke masjid ini jangan sampai kemudian menimbulkan gangguan. Ya. Karena ya ketika terganggu ya, ini menjadi sholat itu, ibadah itu jadi tidak nyaman. Nah ini catatan. Nah jadi boleh, tetapi dipastikan jangan. Nah sekarang kalau di sini hadis ini bayi, kalau anak kecil bagaimana? Sama, anak kecil juga begitu. Kalau kita membawa anak kecil di bawah 5 tahun balita misalnya, karena anak kecil itu aktif dia, dan mereka sebenarnya belum memiliki kewajiban untuk sholat berjamaah. Jadi anak yang belum balik itu belum punya kewajiban sholat berjamaah. Nah ketika dia itu melaksanakan atau diajak ke masjid tetapi tidak belajar sholat ya, tetapi justru mengganggu jamaah masjid yang lain, maka ya kalau kita ngajari anak kita sholat, yang dapat pahala orang tuanya. Tapi kalau kita ya anak kita dibawa ke masjid tapi kemudian sak masjid terganggu, nah ini yang menanggung dosa juga orang tuanya. Jadi hati-hati. Nah, saya dulu pernah jadi imam di masjid kampung saya. Ada jamaah yang bawa anak kecil. Ya, saya lagi sholat, tiba-tiba anak kecil itu lari di depan saya. Terus dengan polosnya melihat wajah saya. Gitu. Jadi saya sholat itu mau tertawa. Gitu. Untung tertahan gitu ya. Jadi saking lucunya anak ini ya. Jadi sholat itu sambil menahan tertawa. Ya, ini kalau sholatnya jahar, jadi bacaannya bisa kacau ya. Nah, tapi ini nyata. Ini artinya ini hati-hati ya kalau orang tua membawa anak. Membawa anak kecil boleh ke masjid, boleh. Tetapi dipastikan bahwa anak ini ke masjid belajar sholat. Ya. Tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya. Jadi kalaupun gelintang-gelinting ya di tempat sholat dia. Jadi tidak mengganggu jamaah yang lain. Karena kalau mengganggu jamaah yang lain, apalagi jamaah lain itu sampai batal sholatnya. Ya tadi misalnya saya lihat anak kecil ini kok kemudian tertawa, gitu kan batal sholatnya. Sing batal orang mau imami, mungkin ya semua jamaahnya jadi batal. Ini yang berdosa ya orang tuanya. Gitu. Jadi ini bahaya. Makanya maka kalau memang anak kita itu memang belum bisa diajari atau diajak ke masjid itu sholat berjamaah, dia belum bisa tenang, belum bisa mengikuti sholat berjamaah, tidak perlu dipaksakan untuk diajak ke masjid. Tidak perlu. Nah, ini karena menjaga ibadah orang lain, ini kita berpikir tidak egois. Jadi kalau kita membawa anak kita, sementara anak kita itu kita tahu dia akan mengganggu orang lain, kita niatnya aku mendidik ngajari anakku, tapi anak itu kemudian mengganggu banyak orang, artinya kan kita berpikir egois. Kita mementingkan diri kita, kepentingan anak kita, tapi tidak memikirkan kekhusyuan ibadah jamaah yang lain. Nah ini pemikiran egois, cara berpikir yang sempit. Nah ini hati-hati. Maka anak kita bawa ke masjid kalau dia itu sudah bisa diajak untuk sholat dengan tenang. Nah ini anak-anak. Jadi boleh kita membawa anak-anak. Tetapi catatannya itu bahwa dulu ada hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah memanjangkan sujudnya karena ada Hasan dan Husain yang bermain di punggung beliau ketika sujud. Nah, kemudian beliau sujudnya agak lama karena nunggu punggungnya dibuat perosotan, gitu ya. Nah, ini anak kecil. Ya, tetapi waktu itu Hasan Husain ini usianya memang masih balita dan ya tidak mengganggu jamaah lain. Yang diganggu hanya eyangnya ya, kakeknya. Dia tidak lari ke sana kemari, tidak
mengganggu jamaah yang lain. Nah, sehingga Rasulullah dia perosan di Rasulullah, tapi tidak mengganggu yang lain. Nah, ini itu pun Rasulullah dengan lemah lembut. Nah, ini tentang anak kecil. Nah, bayangkan kalau seorang bayi saja Rasulullah SAW ini mempercepat sholatnya, ya. Apalagi kalau ternyata ya baik ya di masjid banyak anak kecil rame baik, ya. Maksudnya kalau pas tidak sholat ya. Tapi begitu sholat rame, ini pasti ini konsentrasi imam itu akan terganggu dengan suara. Ya, Rasulullah mendengar bayi, jadi ini Rasulullah sholatnya paling khusyuk. Tapi begitu mendengar suara bayi, beliau pun akhirnya memikirkan yang tadinya mau sholat panjang, akhirnya mempercepat bacaan sholatnya. Ya, karena mendengar ada tangis bayi. Nah, ini artinya sholat khusyuk itu bisa terganggu ya dengan adanya gangguan suara. Nah, dan yang namanya khusyuk itu bukan berarti kemudian pas sholat meskipun ada apapun orang mendengar, ya, enggak. Jadi tetap sholat tetap mendengar, sholat tetap melihat, ya. Jadi ketika di depannya ada sesuatu, ya sahabat itu pernah ada ketika sholat, ya sholat berjamaah dalam suatu peperangan, kemudian lewat di depannya ada ular. Nah, ular ini kalau dibiarkan ya dia bisa menggigit dan kalau berbisa bisa membahayakan. Maka meskipun sedang sholat, sahabat ini kemudian mengambil pedang, ularnya dipukul sampai pedang sampai mati. Kemudian sholatnya dilanjutkan lagi. Ya. Jadi sholat itu, ya sholat yang khusyuk itu bukan berarti kemudian di kanan kirinya terjadi sesuatu kita tidak tahu, tidak seperti itu. Apalagi kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang mau berjalan di depan kita. Kalau kita tidak tahu kan kebangetan, berarti merem sholatnya. Padahal sholat memejamkan mata tidak boleh, ya. Makruh ya. Nah, sehingga meskipun sholat tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi di sekelilingnya. Ini sholat. Jadi sholat khusyuk tidak berarti tidak tahu kondisi kanan kirinya. Ya. Nah, ini sholat. Maka tadi Rasulullah SAW mempercepat bacaannya. Nah, mempercepat bacaan ini bukan hanya ketika beliau membaca. Kalau kita membaca surat atau Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ada surat bacaan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya Rasulullah membaca ayat Al-Quran sedang agak panjang. Nah, begitu mendengar, beliau memperpendek bacaan Al-Qurannya. Kemudian rukuknya juga diperpendek, iktidalnya juga diperpendek, jadi dipercepat semuanya. Jadi tetapi tetap tumaninah ya. Beliau mempercepat semua bacaan sholatnya dipercepat. Ini artinya beliau meringankan sholat ya, dalam keadaan-keadaan tertentu sholat itu boleh diringankan dalam keadaan tertentu. Ya, tapi jangan kayak sebagian orang Indonesia kalau tarawih gitu ya. Buat saking cepetnya ekspres ya, 21 rakaat dalam waktu 7 menit. Nah, ini nggak pas juga ini ya. Karena habis itu yo bareng ngono yo makan minum kan, nggak ngapa-ngapain, ngaji ora, ini ora, pengajian ora, sholatnya cepopatnya tidak karuan. Ini bukan. Jadi dalam keadaan tertentu, dalam hal ini beliau mempercepat bacaan sholatnya itu ketika ada bayi yang menangis. Kenapa bayi yang menangis ini kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya? Karena bayi itu bisanya menangis. Jadi dia lapar ya menangis ya, digigit semut ya menangis ya, karena nggak bisa melakukan yang lain ya, bisanya cuma nangis. Maka ketika ada bayi nangis, itu yang difikirkan oleh orang tuanya, terutama ibunya, maka di sini bukan ya,
asyqa ala ummihi, jadi khawatir ibunya itu. Jadi kalau ada bayi nangis, ibunya itu langsung, waduh kenapa ini ya? Tadinya diem, tiba-tiba nangis. Ini ibunya itu spontan, pasti gelisah. Nah kalau lagi sholat, mikir ke bayi ini, akhirnya sholatnya juga kacau balau ya. Tidak berpikir menghadap Allah, tapi mikir ke bayi. Dan itu oleh Rasulullah SAW pun beliau memahami kondisi seorang ibu yang ketika dia sedang sholat, bayinya menangis itu diringankan. Maka boleh, ya salah satu yang boleh mempercepat atau meringankan sholat itu adalah seorang ibu yang memiliki bayi. Jadi kalau ada seorang ibu kemudian punya bayi, dia sholatnya cepet-cepetan, ya bahasanya kita itu, sholatnya cepet-cepetan. Jadi enggak apa-apa, boleh. Jadi jangan disalahkan, kok bapak sholat kok cepet tidak karuan, ya. Enggak apa-apa, karena apa, dia kalau lama pun menjadi tidak khusyuk karena mikir ke bayi ini, gitu kan. Nah ini lebih baik secepat tapi konsentrasi daripada cepat tidak konsentrasi, gitu ya. Lebih baik tumak ninah tapi konsentrasi daripada cepat-cepat sudah nggak konsentrasi. Tapi seorang ibu boleh, jadi boleh mempercepat bacaan sholatnya, gerakannya sholatnya ini boleh. Kenapa begitu? Ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada para ibu yang punya bayi. Nek bapak-bapak anaknya nangis, kadang-kadang ngalah wis gen. Paling-paling mengko yo menang dewi ini bapak itu. Tapi kalau ibu tidak bisa. Nah, ini untuk ibu-ibu. Jadi bapak ibu sekalian, jamaah sekalian, jadi ini kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, terutama kondisi ibu. Jadi yang kedua ini adalah, jadi kalau tadi boleh anak kecil ke masjid, ya dengan ketentuan sebisa mungkin tidak mengganggu jamaah yang lain. Yang kedua ini adalah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya ketika sholat itu boleh dipercepat dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan terutama seorang ibu yang memiliki bayi dan ternyata bayinya juga menangis, ini diringankan. Nah kemudian ada kondisi ya di mana di sini adalah salah satu kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ini ketika beliau sholat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika ada situasi sosial atau situasi keadaan yang di situ lebih urgent, lebih penting untuk disegerakan atau dilakukan, maka sholat ini bisa bahasa kita ya fleksibel. Jadi tidak saklek sholat kudu ini enggak. Tetapi contoh misalnya kita mau sholat berjamaah, tiba-tiba ya kalau contoh yang sederhana, ada genteng jatuh gitu misalnya ya. Genteng masjidnya jatuh. Nah, maka sholatnya boleh ditunda. Gentengnya dibersihkan dulu, kira-kira aman ya, daripada kita sholat khawatir deg-degan, genteng ini bani kan repot ya. Dan seterusnya. Boleh. Jadi ke dalam situasi seperti itu ini Rasulullah memberikan kebijaksanaan. Bijaksanaan Rasulullah adalah kemudian misalnya di dekat tempat sholat kejadian, misalnya ada kecelakaan misalnya, maka tetap harus ada yang menolong orang yang kecelakaan meskipun dia tadinya hendak sholat berjamaah. Jadi kemudian tidak wah sholat kabeh tinggal sing kecelakaan, nah selak mati kan kasihan. Nah ini situasi-situasi seperti itu membolehkan kita untuk melakukan atau secara sosial ini dalam urusan kaitannya dengan kemanusiaan ini boleh sholat itu bisa fleksibel, bisa ditunda. Nah inilah yang luar biasa dari ajaran Islam. Jadi kalau kita mengalami situasi-situasi yang tertentu yang memang itu
mengakibatkan ya sholat kita ini agak terganggu atau sholat kita ini agak tertunda, selama itu diperkenankan atau dalam situasi yang syar'i, maka itu boleh kita kerjakan. Ya, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, jadi dalam hal memperpendek bacaan. Ini lebih dispesifikan. Jadi memperpendek bacaan sholat, ini artinya bahwa dalam keadaan biasa, sholat kita itu kalau mau meniru atau mencontoh Rasulullah, artinya dalam keadaan biasa nih normal, bacaan sholat kita itu ya jangan pendek-pendek, ya. Jangan cepet-cepet dalam keadaan biasa. Artinya sholat itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya sholat itu bacaannya kalau bisa yang panjang. Di pengajian yang beberapa waktu yang lalu, jangan terlalu panjang sehingga yang di belakang itu menjadi capek, tapi juga jangan terlalu pendek. Maka diambil yang sedang-sedang saja. Dan yang bacaan-bacaan sedang yang dibaca Rasulullah itu rata-ratanya adalah surat-surat seperti Sabbihisma Rabbikal A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Jadi kira-kira panjang ayatnya sekitar 20 ayat. 20 sampai 30 ayat. Ini bacaan sholatnya Rasulullah SAW, sedang-sedang. Nah, di sini dijelaskan yang terkait dengan bacaan pendek. Ya, bacaan pendek itu Rasulullah pernah membaca pendek untuk waktu sholat yang pendek. Jadi maghrib itu Rasulullah membaca, ya, yang sahih beberapa riwayat membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua. Tapi itu biasanya maghrib, sholat maghrib karena waktunya pendek. Nah, dan maghrib itu banyak orang yang sedang selesai dari urusan pekerjaan dunia. Jadi kalau maghrib itu kita biasanya pulang kerja, mau pulang ke rumah maghrib itu, sehingga dia memerlukan waktu baru pulang kerja, kemudian sholat maghrib. Maka kalau maghribnya ini terlalu lama, nanti dia pulang sudah menjelang isya, orang iso balik meneh ke masjid. Nah ini, maka Rasulullah itu membaca bacaan sholat maghrib itu pendek. Tetapi dalam yang lain-lain itu sedang, sehingga ya ini kita contoh. Jadi kalau kita dalam keadaan biasa, ya kemarin ayat-ayat yang dibaca ya sekitar 20 sampai 30 ayat, tapi bacaannya bacaan standar ya. Kalau bacaannya lambat ya harus percepat atau ayatnya yang dipendekkan, tapi bacaannya lambat. Nah ini pelajaran. Jadi jangan kemudian kalau kita itu kan seringnya sholat subuh baca Al-Kafirun karo Al-Ikhlas, duhur Al-Kafirun karo Al-Ikhlas, asar ya, maghrib isya gitu, bacanya pendek semua. Biar ditakoni kok bacanya Al-Kafirun karo Al-Ikhlas, lah paling kuwi tok. Repot. Ya, jadi maka ini penting ya. Lebih enak kita sholat berjamaah ke masjid. Jadi kalau berjamaah ke masjid, imamnya, nah ini imam, pelajaran bagi imam. Jadi imam juga harus sensitif. Ya. Jadi bacaan panjang pendek ini, kalau mendengar ada suara yang ini pendek tidak apa-apa. Jadi saya pernah imami di belakang, aduh anak kecil ramai sekali. Akhirnya mau baca panjang ya. Akhirnya baca yang pendek, karena ternyata anak kecil itu gaduhnya karena mau takbiran teman-temannya ganggu. Jadi begitu sudah mau rukuk, ayatnya mau selesai baru tenang gitu. Anak-anak kecil SD itu, jangan-jangan kecil saya dulu juga begitu ya. Jadi kalau sholat itu sebelum imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu anak-anak itu belum sholat, ramai masih, tapi begitu yang dibaca suratnya misalnya pendek, jadi misalnya tadi kul huwallahu ahad itu, langsung mereka diem, seret langsung sholat. Karena apa? Mau ruku.
Jadi anak kecil di tempat saya itu begitu. Jadi kalau di belakang saya ada ramai anak kecil, pas saya jadi imam, saya justru baca yang pendek, gitu kan. Nah, perlu inna atau ina. Jadi begitu mereka mendengar inna atau ina, mereka juga hafal kan. Ayatnya pendek, langsung mereka takbir semua. Jadi tenang. Nah nanti yang kedua agak panjang, gitu kan. Jadi mereka rakaat kedua panjang, tapi mereka sudah tenang. Ini bacaan. Jadi panjang pendek ini Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita bisa mampu kita baca bacaan yang kalau di ayat-ayat Al-Quran di tengah kayak di Masjid Paran Ponorogo ini nanti kalau Bapak Ibu imamnya itu rata-rata itu setengah lembar, setengah halaman. Setengah halaman itu kalau dibaca cepat ya cepat, ya. Tapi imamnya di sini bacaannya agak slow motion, ya. Jadi agak pelan-pelan sehingga setengah lembar itu ya terasanya sudah cukup panjang, gitu kan. Padahal itu hanya baru setengah lembar. Nah kalau kita tahu kita nikmati saja. Jadi tidak apa-apa karena bacaannya pelan-pelan. Jadi kalau bacaan cepat itu tidak terasa. Karena di surat Al-Ghasyiyah itu satu lembar kurang sedikit ya. Ya kira-kira durasinya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi memperpanjang bacaan ini ya termasuk bacaan surat Al-Qur'annya juga bacaan ini dipercepat ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya sujud ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya, ada doa yang lain yang sebenarnya panjang kalau Rasulullah kalau kita mungkin ya sahabat-sahabat itu pernah yang sholat di zaman Rasulullah itu sujud itu bacaannya pelan-pelan. Jadi subhana rabbiyal a'la saya tambahi wa bihamdi itu pelan saja. Mereka bacanya tidak tiga kali itu sangat minimalis. Jadi kalau Rasulullah tiga kali dibaca itu kita kok belum dibaca terus sampai rata-rata itu sampai 10 kali. Jadi ketika sujud kemudian imamnya kok lama ya kita baca saja doa itu meskipun pendek ya dibaca berulang-ulang karena ada bacaan yang panjang atau doa yang lain boleh. Nah ini bacaan sholat. Nah Rasulullah kalau di kitab-kitab fikih yang kita pelajari selama ini biasanya subhanallah 3 kali ya sudah, akhirnya kita sudah gitu bacanya cepat subhanallah Allahu akbar. Akhirnya cepat sekali ya. Nah ini tentang durasi. Maka sebaik-baik sholat kita ya kita nikmati tetap ada tumakninah. Meskipun bacaannya tidak begitu panjang, tapi kalau dinikmati ya kita tumakninah, apalagi tahu maknanya ya, seperti tadi yang dibaca imam salat maghrib tadi cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang bertemu atau sedang mau beradu sihir gitu ya. Itu mendengarkan itu asyik gitu ya. Wah kayak diceritani, tapi yang bercerita itu Allah Subhanahu wa taala karena itu firman Allah. Kita akan menikmati. Sholat itu rasanya enak. Jadi kita nggak mikir utang gitu kalau tadi. Kalau ngerti maknanya tadi, wah ceritanya ini kita terbayang Nabi Musa dulu seperti apa gitu ya. Nah, itu kalau kita paham maknanya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam bahwa imam sholat itu memiliki otoritas penuh pada saat kita itu sholat berjamaah. Jadi imam itu ya boleh panjang, boleh pendek, itu semau otoritasnya imam. Jadi makmum ya harus makmum saja, ikut saja. Kalau imamnya panjang ya kita nikmati saja panjangnya sholat imam itu. Kalau imamnya cepat ya kita ikut cepat, tidak usah diprotes ya. Nanti kalau ini Abu Qatadah ini bercerita Rasulullah dipercepat gitu kan ya, beliau nggak protes, sahabat nggak ada yang protes, kok dipercepat itu ya Rasulullah kan enggak, jadi nggak ada yang protes karena Rasulullah melakukan itu, sahabat kemudian memahami ya, karena beliau kemudian memberikan penjelasan ya, aku tadi itu kepengen panjang tapi mendengar ibu ada bayi yang menangis saya khawatir sama ibunya,
Saya tidak ingin membuat ibunya itu khawatir. Ini disampaikan ke sahabat sehingga alasan itu sahabat-sahabat bisa memahaminya ya, tanpa harus menunggu sahabatnya protes atau bertanya. Nah, jadi sholat itu adalah otoritas imam, tetapi imam juga agar tidak salah paham juga perlu menjelaskan. Misalnya, kenapa panjang misalnya, kenapa kok kemudian pendek ya? Karena Rasulullah SAW juga pernah ya sholat kemudian panjang sujudnya ya. Puasa sahabat-sahabat kok ngadeg-ngadeg gitu kan, ada apa gitu kan. Nah, kemudian ternyata lagi ditumpaki Hasan Hussein ya. Itu kan jadi sujudnya lama. Nah, tapi setelah itu diberi penjelasan. Nah, jadi maaf tadi sujudnya panjang karena ada Hasan Hussein itu bermain-main di punggung beliau ketika sedang sujud. Nah, ini ada penjelasan. Jadi penting agar ternyata dalam sholat itu juga tidak saklek-saklek ya. Jadi fleksibel sekali. Ya. Rasulullah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin ketika sholat. Jadi tidak perlu kemudian wah aku dalilnya kayak ini kudu kayak ini. Tidak perlu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, dari hadis ini ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita betapa meskipun kita ini sedang dalam keadaan sholat, maka mementingkan saudara kita, kasih sayang kepada saudara kita itu ternyata lebih prioritas. Ya, jadi kita bisa sholat lama bisa, ya, kita sanggup mampu, tetapi ternyata Rasulullah SAW lebih mengutamakan perasaan seorang ibu ketika anaknya sedang menangis. Nah, jadi ketika sholat Rasulullah mengajarkan kita tetap berkasih sayang kepada jamaahnya. Nah, beliau sebagai imam. Nah, kalau di hadis yang kemarin ya, imam diperintahkan jangan lama-lama karena di belakangnya ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang memiliki urusan. Nah, yang hadis ini ternyata ada bayi yang nangis, yang seorang ibu yang memikirkan bayinya. Nah, ini ada salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, agar sekali lagi sholat ini adalah sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan, ya, yang tidak menyusahkan dan kalau perlu menyenangkan. Nah, jadi kalau perlu sholat itu menyenangkan, ya, situasinya nyaman, damai, termasuk ya menjadi pengurus masjid ini bagaimana kemudian membuat suasana itu menjadi nyaman, termasuk dari anak kecilnya, dari kalau ada bayi ya dari bayi. Nah, ini dibuat situasi yang senyaman mungkin. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, itu satu hadis yang sebenarnya cukup familiar, cukup sering kita dengar. Tapi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam situasi kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, maka sholat ini fleksibel, ya, kita mau kalau dalam situasi normal tidak ada hal-hal yang mendesak, ya kita sholat ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi dalam hal-hal tertentu, hal-hal situasi tertentu, maka sholat ini boleh, ya, kita percepat, ya, kita mempercepat sholat itu boleh. Apalagi mau bepergian misalnya, itu juga boleh. Keretanya berangkat jam sekian, ngejar sholat dulu,
boleh kita mempercepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga satu hadis ini memberikan manfaat buat kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafar majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.